Hai guys, sobat teman-teman pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya akan menyampaikan kisah mistis hantu jalan di atas plafon. Nah, kisah mistis ini dari narasumber kita bernama Gibran. Gibran ini seorang siswa SMA dan dia menceritakan pengalamannya beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu Gibran ini begadang, gak bisa tidur. Lalu sambil nonton bola lah gitu ya, begadang gak bisa tidur sambil nonton TV. Kemudian laparlah dia. Nah, saat dia lapar itu sudah jam 12 ya, udah tengah malam. Lalu pesanlah dia makanan via ojek online. Nah, tukang ojek online-nya kemudian datang membawa makanan. Udah sekitar jam setengah satuan malam. Nah, saat itu ya tukang ojek memberitahukan, kemudian Gibran keluar rumah. Nah, saat Gibran menemui tukang ojek online-nya itu pas ngambil makanan, tukang ojek online-nya ini kelihatan ketakutan. Dan dia karena saking takutnya, saking kelihatan ketakutan, dia cuman kayak ngasih Gibran makanannya doang. Habis itu pergi. Ya dilihat Gibran kayaknya orangnya nggak sopan, terus langsung ngacir gitu aja. Tapi dengan nada muka ketakutan. Kesel Gibran kan, masuklah dia ke dalam rumah. Pas sampai di dalam rumah, dia letakkan makan tadi di meja makan. Kesal dia pengen kasih bintang 1 lah ke tukang ojek online-nya. Nah, jelang dia mau ngasih bintang 1 ke ojek online-nya, kemudian datanglah pesan. Ojek online-nya kirim pesan online via aplikasi online itu. Lalu Gibran ngebaca bahwa tukang ojek online itu tadi buru-buru, ketakutan dan buru-buru karena tukang ojek itu ketakutan ngeliatin ada neneknya Gibran melototin Gibran, neneknya ada di atas rumah. Kaget Gibran kan, kabaretnya karena yang pertama tidak ada neneknya Gibran di rumah itu. Yang kedua kok kayak nenek Gibran ada di atas, di rumah itu bagian atas. Ya akhirnya Gibran nggak jadi kasih bintang 1. Kemudian dia juga nggak makan makanannya itu, dia nggak bawa makanan itu ke dalam rumah, ke dalam kamarnya. Lalu Gibran mulailah tiduran lah di kamarnya. Nah, saat dia tiduran di kamarnya sambil nunggu pulas lelap sendiri gitu ya, kemudian datanglah ya kayak ada suara gitu, ada suara orang jalan, bukan dari depan kamar Gibran, bukan dari dalam kamar Gibran, tapi itu ada suara ada di atas atap, di plafon langit-langitnya Gibran. Ada suara langkah kaki, dan suara langkah kaki ini berat kayak suara anak laki-laki gitu ya, bukan kayak suara makhluk halus gitu ya. Kalau lebih pada kayak suara langkah kaki orang di atas plafon rumahnya. Ya karena itu Gibran ya memejamkan matanya lah sambil tiduran lah, berharap itu nanti hilang sendiri. Nah, selang beberapa lama ya 5 menit 10 menit akhirnya suara jalan di atas plafon itu berhenti. Kemudian ya lega Gibran kan. Jadi dia mau buka matanya. Saat dia mau buka matanya, terjadi apa saudara-saudara? Pas Gibran buka matanya, ternyata dia ngelihat di langit-langit rumahnya, di langit-langit di bawah plafon itu, persis di langit-langit rumahnya, ada nenek-nenek tua lagi jalan dan matanya melotot liatin Gibran. Kaget lagi Gibran ya. Akhirnya baca-baca doa supaya makhluk itu pergi sendiri. Habis itu Gibran ya baru tidur lelap, kemudian menceritakan hal itu kepada orang tuanya besokan paginya. Demikian dari saya, kisah mistis
dari anak perantau dari Medan. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.